Still Like an Artist adalah buku yang memberitahu kamu tentang cara mencuri pengaruh dari orang lain. Sedangkan buku ini, Show Your Work, adalah buku yang memberitahu kamu caranya mempengaruhi orang lain. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review buku Show Your Work karya Austin Kleon. Mungkin sebelumnya kamu udah pernah nonton rangkuman buku dari Austin Kleon yang judulnya, kemarin itu apa ya judulnya ya? Aku tiba-tiba lupa. Judulnya Stick lagi. Still Like an Artist dan Keep Going. Nah, emang sebelumnya tuh aku kasih kalimat rangkuman buku, tapi kalau sekarang review buku aja, emang lebih apa ya? Lebih enak aja gitu aku penyebutannya. Oke, kita mulai aja ke review bukunya. Sebenarnya banyak dari kalian yang punya karya, tapi nggak tahu nih caranya buat memperkenalkan si karya ini ke orang banyak. Contohnya, kamu yang suka ngegambar, atau kamu yang suka nulis novel, atau mungkin sesimpel kamu yang suka journaling. Semua itu sebenarnya bisa dibilang kamu membuat suatu karya. Dan sekarang, PR kamu adalah menunjukkan karyamu ke orang banyak. Kalau kamu udah pernah baca Still Like an Artist, kamu akan ngeh banget dengan perbedaan dari kedua buku ini. Still Like an Artist adalah buku yang memberitahu kamu tentang cara mencuri pengaruh dari orang lain. Sedangkan buku ini, Show Your Work, adalah buku yang memberitahu kamu caranya mempengaruhi orang lain. Tapi untuk menyebarkan pengaruh ke orang lain, kamu harus memiliki sebuah karya yang tidak bisa diabaikan orang lain. Caranya gimana sih? Seperti kata komedian Steve Martin, berkaryalah sebagus mungkin supaya orang tak mungkin mengabaikanmu. Namun karya yang bagus tidaklah cukup, karyamu harus mudah ditemukan. Tapi bener nggak sih kita itu harus bikin karya yang bagus banget, ya perfect lah pokoknya? Ya enggak juga. Nah, untuk penjelasan lengkapnya kita akan masuk ke 10 cara jitu agar kreativitasmu dilirik banyak orang. Yang pertama, tidak perlu menjadi jenius. Menurut buku ini, untuk memperkenalkan karya yang kamu punya, kamu nggak perlu menjadi seorang yang jenius dulu atau seorang yang profesional dulu. Percaya atau enggak, menjadi amatir itu lebih baik ketimbang menjadi profesional. Kenapa? Karena kita masih memiliki ruang untuk melakukan kesalahan, belajar dan bertumbuh dari sana. Terus kayak gimana sih caranya? Pertama, temukan skenius. Skenius di sini adalah ruang untuk kita berkarya. Bisa dengan media sosial, blog, ataupun channel YouTube kayak aku sekarang. Dengan menemukan satu skenius dan fokus di situ, kita bisa mulai berbagi apa yang kita cintai dan berbagi tentang apa yang menjadi karya kita. Tapi sebenarnya emang bakalan ada yang lihat nggak sih? Nggak usah takut. Dunia internet itu luas banget. Yang penting di sini adalah kamu fokus dengan apa yang ingin kamu bagi aja. Audiens biasanya mengikuti seiring dengan berjalannya waktu. Kalau kamu mau sedikit lebih beda dari orang lain, kamu bisa mulai nih cari tahu akun-akun atau blog-blog dengan tema yang mirip. Pelajari lalu cari yang mereka belum bagikan dan bisa kamu bagikan. Yang kedua, pikirkan proses bukan hasil. Kalau dulu kan para seniman itu cenderung menyimpan proses kreatif mereka untuk konsumsi pribadi. Kalau sekarang justru itu yang banyak dicari orang-orang. Istilahnya tuh behind the scene-nya gitu. Itu yang banyak dicari orang-orang. Mereka tuh ingin tahu bagaimana kamu berproses untuk menghasilkan suatu karya. Contohnya nih, ada seorang astronot bernama Hadfield. Dia bahkan membuat konten tentang kesehariannya di luar angkasa dan membagikannya di YouTube. Kontennya itu simple. Contohnya nih, ketika dia menggunting kuku, gosok gigi, terus tidur, atau bahkan memperbaiki stasiun luar angkasa. Kegiatannya emang sederhana, tapi yang menjadi menarik, ya karena semuanya tuh dilakukan di luar angkasa gitu. Tapi kan kadang kita agak ribet ya kalau misalkan harus
in frame terus juga harus update tiap hari gitu ya. Nah ini juga yang jadi kendala orang-orang. Gak harus sebenarnya update tiap hari, tapi cobalah mulai mendokumentasikan setiap hari. Dokumentasi itu bukan berarti harus di-post loh ya. Dengan dokumentasi ini nantinya kamu bisa punya bahan untuk dibuat menjadi konten. Kelebihan lainnya saat mendokumentasikan kegiatan adalah proses penggarapan karya kamu tuh bisa lebih jelas dan kamu bisa lebih merasa berkembang. Kayak gitu. Yang ketiga, berbagilah hal kecil setiap hari. Nah, selain proses kreatif, kamu juga bisa berbagi hal kecil setiap hari. Tapi sebelum berbagi hal kecil ini, ada sebuah pertanyaan yang bisa kamu tanyakan terlebih dahulu kepada diri sendiri. Pertanyaannya itu simple. Terus kenapa? So what? Gitu doang, tapi ngena loh. Nah, contohnya gini nih. Kamu mau posting kucing kamu lagi tidur sambil meluk guling gitu. Lucu sih ya, tapi sebelum di-post kamu tanya dulu gitu pada diri kamu sendiri dengan berpikir bahwa kamu ini tuh adalah audiens. Seperti kayak, emangnya kenapa kalau misalkan kucing kamu lagi tidur sambil meluk guling? Penting gitu buat aku. Emang ada manfaatnya gitu ya buat aku ya? Biar mata jadi adem gitu ya? Mendingan lihat opak Korea dong kalau mau ngademin mata gitu kan? Nah kalau ternyata nggak ada manfaatnya dan nggak nyambung dengan karya kamu, mending gak usah di-post gitu, ganti aja dengan yang lebih bermanfaat. Misalnya tentang mentor kamu, tentang inspirasi karya kamu, tentang proses karya kamu, dan tentang kesulitan karya kamu sekaligus solusinya. Udah ada 5. Oke, nah dengan kamu berbagi hal kecil setiap hari, lama-lama konten yang kamu bagikan itu akan jadi banyak. 1 bulan aja ada 30 hari kan, berarti 30 konten. Kalau 1 tahun, 365 konten. Banyak. Yang keempat, bukalah koleksimu. Tadi kan berbagi karya udah, berbagi proses udah, berbagi hal kecil juga udah. Nah sekarang waktunya berbagi koleksi. Apa sih sebenarnya maksudnya? Jadi gini, ketika seseorang menyukai suatu topik tertentu, misalnya nih, seorang penulis novel. Penulis novel ini biasanya memiliki tumpuk inspirasi yang dia koleksi. Bisa dari buku, majalah, clipping koran, musik, atau apapun itu. Penulis ini bisa juga nih membagikan koleksinya itu ke khalayak umum. Yang terpenting adalah jangan lupa cantumkan sumber. Jadi hal ini juga berlaku sama kamu. Kalau kamu punya sesuatu yang menginspirasi kamu membuat suatu karya, kamu bisa membagikan hal itu ke media sosial dengan mencantumkan sumber. Ingat ya, harus mencantumkan sumber. Yang kelima, ceritakan yang baik-baik aja. Dalam bab ini, penulis lebih menekankan ke dalam hal pembuatan cerita atau caption, di mana untuk membuat karya atau postingan kita lebih kena ke audiens kita harus menyentuh hati mereka. Tapi selain itu, kita juga harus jujur saat menceritakan diri sendiri, namun gunakan bahasa yang baik dan sopan. Misalnya nih, kalau kamu seorang penulis novel merangkap pekerja kantor, tinggal bilang aja bahwa kamu adalah budak korporat yang hobi menulis. Seperti yang dibilang penulis, kalau bukan ninja, guru, atau bintang rock, jangan sebut dirimu begitu, jangan pernah. Bahkan George Orwell mengatakan autobiografi bisa dipercaya hanya bila mengungkap aib. Bener juga ya, kalau bagus-bagus semua mana ada orang percaya nih, orang perfect banget, bohong nih pasti gitu. Yang keenam, ajarkan yang kamu tahu. Hal lain yang bisa kamu bagikan di internet selain karyamu adalah dengan mengajarkan ilmu yang kamu tahu. Balik lagi ya ke karya tulis, misalnya sebuah novel. Kamu bisa bagikan tips-tips menulis novel, menentukan tokoh, menciptakan tokoh antagonis, membuat konflik, atau apapun lah yang masih berhubungan dengan menulis novel. Atau kamu juga bisa membagikan pengalaman kamu belajar menulis novel. Misalnya, mengikuti mentor A, mengikuti kursus B, membaca buku C sebagai pedoman kepenulisan, dan lain sebagainya. Nantinya, circle ini akan terbentuk dengan sendirinya. Audiens juga akan datang sendiri ke kamu. Jadi kamu nggak usah capek-capek buat bayar iklan atau buat bayar sosial media marketing. Nggak usah capek-capek. Kayak gitu aja. Yang ketujuh, jangan jadi manusia penyampah. Hal yang tidak boleh kamu lakukan saat ingin berbagi karya ke khalayak ramai adalah menjadi manusia penyampah. Gimana sih maksudnya? Jadi gini,
Pernah denger nggak ada yang ngakunya sebagai penulis novel tapi baca novel orang aja ogah-ogahan? Novel yang dia tulis tuh kepengen dibaca orang tapi dia nggak mau baca novel karya orang lain. Nah itulah yang disebut manusia penyampah. Karena pada dasarnya jika kita menginginkan pembaca maka kita harus jadi pembaca dulu. Jika kita ingin penggemar, maka kita harus jadi penggemar dulu. Dan jika kita ingin diterima di suatu komunitas, kita harus jadi anggota komunitas yang baik dulu. Intinya sih, kita harus jadi peminat dalam suatu topik karya tertentu. Setelah kita suka, kita akan bahas. Selanjutnya kita akan menarik orang-orang yang menyukai topik yang sama, kayak gitu. Yang kedelapan, belajarlah menerima pukulan. Pukulan di sini tuh sebenarnya lebih mengarah ke kritik atau hate speech yang sering kita temui di kolom komentar internet. Pada dasarnya, ketika kita memposting karya atau konten di internet, kita harus sudah siap terhadap reaksi yang akan kita dapatkan. Entah itu reaksi positif ataupun reaksi negatif. Austin Kleon bahkan punya cara untuk menghadapi kritik negatif ini. Yang pertama, santai dan bernapaslah. Mendapatkan kritik kejam bukan berarti besok bakalan kiamat. Cobalah terima perlahan atau kamu bisa coba meditasi juga buat menenangkan pikiran. Yang kedua, tegakkan kepala. Kayak gini. Hal ini bisa membuat berlatih untuk terus mendapatkan kritikan. Kalau ada yang kritik, bagikan lagi aja karya serupa. Biarkan aja mereka mengkritik lagi. Semakin banyak kamu dapat kritikan, semakin lama akan semakin bisa menghadapi kritikan dengan tenang. Yang ketiga, mengelak. Ingat, kita tidak bisa mengontrol ketikan orang kan ya. Jadi kita bisa mengelak. Caranya ya udah cuek. Sengajain aja, sodorin lagi karya yang mereka nggak suka, biar panas kalian. Gitu. Yang keempat, lindungi area rapuhmu. Jika ada konten atau karya yang sensitif, jangan diposting. Kamu harus melindungi area rapuhmu. Risiko dikritik orang itu pasti ada. Tapi jika kamu sekiranya nggak akan sanggup, jika memposting satu hal ini, terus dikritik dengan kata-kata netizen yang ajaib, udah, nggak usah diposting. Sesimpel itu. Dan terakhir, jaga keseimbangan. Kamu harus ingat kalau konten atau karyamu ini adalah sesuatu yang kamu kerjakan, bukan identitas kamu. Jadi kamu harus tetap dekat dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang sayang sama kamu. Tapi gimana nih kalau nggak kuat dengan kritik dari haters nih? Ya simpelnya blok aja sih. Gitu katanya, ujung-ujungnya ya udah blok aja. Jika memang isinya berisi ujaran kebencian yang nggak pantas dengan bahasa vulgar atau kebun binatang, ya udah blok aja, report sekalian kalau perlu. Tapi kalau misalkan isinya ya kritik yang bisa membangun gitu, kritik yang memang bisa ngasih kamu ide, cobalah dicerna lagi dengan pikiran yang tenang. Yang kesembilan, juallah. Pada akhirnya karya yang kamu bagikan sampai ke titik jualan. Hal ini sebenarnya sah-sah aja karena kamu butuh modal untuk menghasilkan karya baru lain yang lebih menarik. Austin Kleon bahkan menyematkan mail list di dalam blognya agar dia masih tetap dapat terhubung dengan para pengunjung yang tertarik dengan tulisannya. Dengan adanya mail list ini, kita bisa memanfaatkannya dengan mengirimkan newsletter atau menawarkan jasa berbayar. Austin Kleon juga menyematkan link yang bisa membuat pengunjung menyumbang sedikit uangnya. Jadi kalau ada yang ngomong, wah, ujung-ujungnya jualan, ya udah, emangnya kenapa? Kita kan perlu memanfaatkan segala sesuatu yang kita punya agar kehidupan kita lebih baik secara materi gitu. Ya udah, nggak masalah. Dan pasti kamu juga sering denger dan sering lihat ini sih. Traktir gue kopi, klik link ini ya. Dan selanjutnya orang-orang yang menyukai konten kamu akan mengklik link tersebut dan mentransfer uang kecil sebagai pengganti kopi yang mungkin berkisar 10-20 ribu. Ya lumayan lah buat beli kopi di Point Coffee. Ya, terakhir, 10, bertahanlah. Hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah bertahan.
Seperti halnya cinta, memperjuangkan itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Kurang lebih begitu. Jangan pernah berhenti di tengah jalan dan jangan pernah putus asa. Teruslah bagikan karya kamu, proses pembuatan karya kamu, apa yang membuat kamu terinspirasi, dan progres karya kamu. Semua ya, everything. Harus kamu bagikan. Jika kamu merasa sudah cukup ahli dalam suatu topik, kamu bisa berganti topik dan dorong diri kamu untuk jadi amatir lagi. Dengan begitu, kamu bisa mulai lagi membagikan hal yang kamu cinta dengan topik yang berbeda. Membagikan karya di era digital kayak sekarang memang mudah. Handphone aja udah canggih, media juga udah tinggal pilih, tinggal kitanya aja nih. Berani atau enggak nih? Konsisten enggak nih? Mau belajar enggak nih? Apakah dapat engagement tinggi atau enggak, sebenarnya itu hal lain. Kita hanya cukup dengan belajar dan bagikan. Sesekali memahami algoritma juga bagus biar karya kita bisa mencakup halayak lebih luas lagi. Nah, jadi itulah review buku Show Your Work kali ini. Buku yang cocok untuk kamu yang masih ragu untuk membagikan karyamu. Ini, sekali lagi ini dia bukunya. Oke, semoga bermanfaat review kali ini dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.